Salah satu juga yang membantu proses evakuasi ini adalah kehadiran para relawan di sana di daerah yang terdampak gempa ini. Kita juga akan dengarkan cerita dari Mas Ahmad Bayu Gautama. Mas Bayu, saat ini posisinya sedang ada di mana? Dia sekarang di Kecamatan Cugenang, di salah satu daerah terparah yang terdampak gempa Cianjur kemarin. Baik, kita memang sudah mendengar bahwa ini merupakan salah satu yang terparah begitu kan. Sudah banyak juga diberitakan di media, kami juga sudah dapatkan gambarnya. Tapi Mas Bayu sebagai orang yang juga aktif menjadi relawan di beberapa tahun belakangan ini dan juga sudah sering untuk bisa membantu para korban bencana. Bagaimana melihat kondisi korban di saat ini ataupun juga di lokasi tempat Anda berada ini? Iya, Mbak Putri, sejak awal gempa terjadi dan kita lihat posisi lokasi dan juga besaran serta kedalaman, ini kita sudah menduga bahwa akan banyak korban. Yang pertama ini di Jawa Barat, kemudian di atas 5 skala Richter, kedalamannya cuma 10 kilo dan di darat itu udah pasti langsung kita duga ini akan banyak korban dan ternyata memang setelah kita sampai sini di hari pertama itu di luar bayangan kita ternyata lebih dari yang kita bayangkan jumlah korbannya dan dampaknya juga sangat luas dan besar. Itu situasi ini memang seperti itu. Baik, mulai hari apa Mas Bayu di sana? Jadi memang setelah kejadian 1:30 siang itu kita langsung kirim tim. Sore maghrib kita udah sampai di lokasi dan udah langsung lakukan aktivitas evakuasi dan pertolongan lainnya, Mbak. Baik. Selain melakukan evakuasi, bantuan seperti apa yang dilakukan oleh Mas Bayu dan juga rekan-rekan relawan? Ya, sampai sekarang hari kelima ini, jadi sudah evakuasi kita bagi 3 tim, 3 atau 4 tim. Pertama untuk evakuasi, kemudian ada tim medis juga kita bergerak di hari yang sama di hari pertama itu malam pertama, kemudian di pagi hari subuh tim logistiknya juga sudah sampai di lokasi untuk memberikan makanan-makanan siap pantap dan air mineral yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu 3 tim pertama, bahwa kemudian ada tim-tim lain yang juga ikut bergerak. Baik, bagaimana juga kemudian berupaya untuk menenangkan warga di sana yang kami yakin pasti masih trauma, apalagi kemudian masih ada gempa-gempa susulan, terlebih lagi mereka ini masih kebingungan dan juga begitu resah mencari anggota keluarganya yang hilang, Mas Bayu. Iya betul, yang kita temukan memang masyarakat masih khawatir dengan gempa susulan dan mereka selalu bertanya apakah akan ada, kan tempat tuh di hari kedua ada hoax gempa susulan yang lebih besar. Nah, tugas para relawan salah satunya adalah menginformasikan, mengedukasikan masyarakat tentang kejadian gempa seperti apa dan juga menetralisir hoax itu. Dari itu kehadiran relawan sendiri udah merupakan satu obat lah buat para masyarakat yang dilanda musibah. Dan tugas kita bukan sebatas hanya menyampaikan bantuan atau menolong, tapi memang juga tadi memberikan informasi-informasi yang lebih valid agar mereka lebih nyaman. Memberikan dukungan moral, konseling, itu juga sepertinya yang salah satu peran penting yang bisa dilakukan oleh para relawan di sana terhadap para korban gempa ini, Mas Bayu. Apalagi yang kita ketahui juga rasanya mereka mungkin masih ada yang berharap anggota keluarga ini yang hilang, belum ditemukan hingga saat ini, masih ingin mereka untuk bisa kembali atau juga mendengar kabar baik bahwa anggota keluarganya ditemukan, Mas Bayu. Iya, sudah pasti. Proses evakuasi kan masih dilakukan di beberapa tempat. Seperti tadi laporan di Cijedil, kemudian di Warung Sate Sinta, dan kita juga mengerahkan tim rescue kita untuk ikut dalam gabungan tim evakuasi. Tentu saja keluarga masih sangat berharap ada keajaiban seperti yang kemarin 3 hari ke Pendam juga masih ada anak yang selamat ya. Ya keajaiban pasti diharapkan ya. Dan mudah-mudahan juga kita berharap masih ada yang bisa diselamatkan. Setidaknya ya ini harapan para relawan tentunya adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Hambatan apa yang paling berat yang dirasakan oleh Mas Bayu dan rekan-rekan relawan saat membantu proses evakuasi berlangsung? Ya, kalau evakuasi jadi gini, alhamdulillah timnya banyak dan itu kita bisa saling bergantian. Cuma kendala tempatnya memang ini kan kerusakannya cukup parah dan cukup masif dan
ini harus dilakukan sehati-hati mungkin, karena tadi kita berharap masih ada orang yang bisa diselamatkan, dan itu ya dari alat juga, karena gini, posisi tempat kejadian ini kan di Cianjur ini termasuk yang jalurnya nggak besar ya, nggak sempit, jadi kemungkinan ya kayak alat-alat berat juga masih tidak semua bisa menjangkau ke tempat-tempat tertentu gitu. Baik, Mas Bayu, mungkin terakhir, mungkin ada juga pemirsa yang saat ini melihat tayangan ini, mendengarkan cerita Mas Bayu dan juga mendengarkan kedukaan yang dialami oleh para warga di sana, ingin berangkat ke sana menjadi relawan, kemudian juga ingin memberikan bantuan. Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka, karena saya sempat mendengar tadi bahwa untuk bantuan juga sebaiknya lewat satu pintu saja, karena saking banyaknya bantuan ini malah mengganggu proses evakuasi dan sebagainya. Mungkin Mas Bayu dari yang ada di lapangan langsung bisa diceritakan ini, dibagikan informasinya kepada pemirsa di rumah. Iya benar Mbak, ini juga jadi keluhan kita semua ya. Satu sisi saya bersyukur bahwa orang Indonesia sangat ingin membantu sesamanya, kepeduliannya sangat tinggi dan ingin menyampaikannya langsung. Tapi proses ini justru memang membuat situasi jadi macet gitu ya. Semua ini kan kalau kondisi bencana dekat dengan wilayah ibu kota dan mudah dijangkau, jadi semua orang mau datang ke sini. Itu bagus. Tapi mungkin alangkah lebih baik itu dikoordinasikan dengan pos-pos relawan atau pos-pos bantuan yang sudah ada, sehingga penyampaian dan distribusinya pun lebih tepat sasaran. Ini kalau pantauan kami ya seperti itu, dan ini menyulitkan buat kita, setidaknya memberikan hambatan tersendiri ketika kita mau melakukan akselerasi ke wilayah-wilayah tertentu, dan ini terlalu banyak kendaraan yang masuk sehingga ini menghambat. Jarak dari pos kita ke titik bencana seperti Padaruum, Cibulakan, itu tempat-tempat yang parah termasuk Pertana Abu, itu bisa cuma 4 kilo. Tapi kita bisa di siang hari itu mulai jam 10 pagi itu butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk sampai ke lokasi itu. Bayangkan itu padat banget, ribuan kendaraan masuk, dan kita berharap saudara-saudara kita yang mau menyampaikan bantuan lebih berkoordinasi dengan lembaga-lembaga manapun, apapun itu lembaganya, silakan berkoordinasi dan kita akan sama-sama salurkan lebih baik. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami, sudah berbagi pesan juga untuk masyarakat ataupun juga pemirsa, dan mungkin mereka ingin memberikan bantuan dan juga menjadi relawan. Kita harapkan niat baik kita hargai, kita apresiasi, kita tahu betul bahwa bencana yang menimpa saudara kita juga berarti bencana yang menimpa kita semua, tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Bayu, ada cara yang lebih efektif, efisien, sehingga bantuan juga bisa tersampaikan dengan baik dan tidak mengganggu kinerja dari tim relawan ataupun juga tim yang ada di sana, di lokasi gempa. Mas Bayu, sekali lagi terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mas Bayu dan juga rekan-rekan relawan lainnya. Dan juga selamat bekerja kembali di sana untuk membantu warga di sana. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Selamat malam.